betul lah, betul betul betul. Karena kegiatan emosional dosen dipengaruhi oleh dinamika kerja dan tuntutan sistem di dalam Ya, ketika faktor demografis tidak menentukan pengaruh. kita lanjutkan gambar selanjutnya untuk fungsi subtract, di mana sebelumnya kita sudah membuat gambar yang pertama tadi untuk fungsi union. Kemudian kita akan membuat fungsi subtract. Fungsi subtract ini adalah uh, tools yang untuk digunakan untuk memotong suatu objek dengan objek yang lainnya. Menu subtract juga ada di solid editing di subtract. Solid editing untuk yang subtract seperti ini. Jadi menggabungkan uh, 3D solid dengan bantuan objek yang lainnya untuk memotong suatu objek. Jadi dengan gambar yang kita dapat tadi yang sebelumnya di junior, kita akan membuat fungsi subtract untuk uh, pada objek yang pertama tadi. Pertama, kita buat terlebih dahulu untuk alat pemotongnya atau tools atau objek yang nanti akan kita gunakan untuk memotong objek. Pertama itu adalah kita buat objek pemotong pertama dengan radiusnya tadi 5. Yang pertama itu 5, kemudian tingginya 6. Jadi ini kan ada 12. Jadi ada dua objek silinder. Nanti tinggi yang pertama 6, yang kedua juga 6. Dengan radius yang pertama di bagian bawahnya itu radiusnya 8, dan di atas radiusnya yang terkecil dulu radiusnya 5, kemudian yang kedua radiusnya 8. Kita buat objeknya di sebelah kiri. Sama kita buat silindernya. Silinder, kita cari objeknya bisa kita lihat di sini. Nah, di sini ada titik tengahnya. Titik tengah dari objek yang kita gambar. Pertama radiusnya 5, tingginya itu adalah 6. Untuk objek pemotong yang pertama. Kemudian objek pemotong yang kedua kita akan gambar di bagian atas objek yang radius 8, tingginya 6. Nah, setelah kita gambar yang pertama, objek yang potong yang pertama, baru kita union atau gabungkan kedua objek tadi. Nah, selanjutnya kita akan membuat objek pemotong di objek pemotong yang kedua. Ada tiga gambar
gambar objek. Objek pemotong yang pertama itu dia diameternya itu yang pertama adalah 24 dan tinggi 6. Kemudian yang kedua radiusnya 8 dan tingginya 13. Nah, tingginya 19. Jadi tadi radius yang pertama itu 12 karena tadi diameternya 24. Dan kita jari-jarinya dari 12. Nah, objek potong yang kedua kita akan gambar di atas objek silinder yang besar tadi. Kita langsung saja. Silinder yang pertama itu radius 12. Kita gambar di titik tengah di bagian atas. Nah, dengan radius tadi berapa? Radius 12, tingginya 6. Tingginya 6. Nah, seperti ini. Kemudian yang satunya lagi. Radius 8. Nah, kita sudah membuat dua objek pemotong. Nah, objek pemotong yang pertama yang kita gambar tadi, kita pindahkan ke sisi yang satunya. Dengan cara kita pakai fungsi ini. Plus point. Kita tempatkan di sisi sebelah kiri. Nah. Oh, sorry. Bukan move ya, tapi copy. Kita copy, maksudnya copy objeknya tadi. Saya plus pointnya di titik tengah dan
silinder yang di bawah. Terus kita tempatkan di sini. Kita titik tengah. Jadi kita sudah menggambar objek pemotong untuk yang tadi. Selanjutnya kita pindahkan objek pemotong tadi ke bagian dasar dari rongga persegi tadi. Nah, dengan cara kita pakai fungsi move ya. Kita pakai fungsi move seperti ini. Kita ini replace pointnya, kemudian kita cari, kita tempatkan di bagian bawah seperti ini. Nah, itu pun untuk objek yang sebaliknya sama, kita move juga. Move di titik bawah, titik tengah objek di bagian bawah. Nah, sehingga objek pemotong yang pertama sudah berada di bagian dalam dari objek bidang gambar tadi. Nah, selanjutnya kita juga akan memindahkan objek pemotong yang kedua tadi yang di tengah. Nah, tapi sebelumnya kita buat terlebih dahulu garis tengahnya tadi. Kita tentukan dulu titik tengahnya. Kalau kita bisa mendapatkan garis tengahnya di sini. Oke. Baru kita arahkan add. Kita lihat di UCS-nya ya. 0,0, minus 40. Oh, sorry. Itu berarti jadi X ya. Bentar, kita rotate dulu. Objeknya untuk mendapatkan sudut pandang di bagian belakang.
pindahkan objek pemotong yang kedua ke bagian bawah gambar. Fungsi move. Sebelumnya kita lihat terlebih dahulu yang objek yang kedua tadi pemotongnya. Kita objek pemotong tadi. Nah, baru kita bisa move untuk dipindahkan ke arah. Nah, biasa replacementnya di titik tengahnya, kemudian ditempatkan di tengah sebagai tadi. Nah, sehingga objeknya tadi sudah berada di bawah atau di dalam gambar. Nah, setelah seperti ini, kita akan menggunakan fungsi subtract. Subtract untuk bagaimana memberikan bidang potong pada bidang gambar 3 dimensi tadi. Nah, tapi yang pertama, kita pilih ketiga, kita pilih dulu subtract. Di bagian menu solid editing, subtract seperti ini. Pilih, kita yang pertama pilih objek bidang yang besar dulu atau bidang gambar yang besar. Lalu kita enter, kemudian pilih region yang mau kita subtract. Region yang kita subtract itu adalah objek pemotong, jadi 3 objek pemotong tadi. Nah, setelah itu kita enter. Nah, setelah ini kita hide, jadi kita sudah bisa melihat objek yang sudah di subtract seperti ini atau sudah di stick view-nya, ubah ke stick view. Jadi objek pemotong yang tadi kita turunkan ke bawah, nah ini menjadi fungsi pemotong untuk objek yang kita potong yang pada saat kita gambar pertama kali. Kita update, nanti terlihat objek yang kita potong ini sudah memotong kita gambar tadi. Nah, jadi demikian untuk penjelasan fungsi subtract. Berikutnya kita akan membahas tentang fungsi slice. Nah, fungsi slice kita menggunakan gambar yang tadi. Coba kembali ke di wireframe dulu. Nah, seperti ini. Nah, supaya objek itu gambar tadi terlihat semua atau fungsi-fungsi toolsnya tadi sudah terlihat semua, kita copy kembali untuk objeknya tadi. Jadi selanjutnya kita akan menggunakan fungsi slice untuk objek yang ketiga tadi yang kita gambar. Objek fungsi slice
memotong rambut yang kita gambar tadi. Jadi slice digunakan untuk mengiris suatu objek 3D. Perbedaan slice dan subtract itu, kalau subtract tadi membutuhkan objek lain sebagai pemotong, sedangkan slice tidak, karena ini tergantung arah dan posisi potong yang bisa kita tentukan. Jadi tergantung dari koordinat pemotongnya atau garis potongnya, jadi kita bisa menentukan arah pemotongannya. Nah, terdapat dua cara pengoperasian. Yang pertama adalah cara perpotongan melalui bidang datar atau cara pemotongan melalui tiga titik koordinat X, Y, dan Z. Nah, cara pemotongan bidang datar ini biasa dipakai bila arah pemotongnya searah atau bidang datarnya seperti koordinat X, Y, koordinat Y, Z, atau koordinat ZX. Sedangkan pemotongan tiga titik ini biasanya dipakai yang biasanya tidak searah. Nah, misalnya ada yang berbentuk zigzag XY atau YZ atau ZX. Jadi yang biasanya tidak searah. Nah, selanjutnya kita akan memotong, ini misalnya untuk koordinatnya tadi. Jadi kita akan memotong dari koordinat X ke koordinat Z. Jadi X yang di bagian bawah, kemudian Z yang di bagian atas. Nah, saja. Dengan tadi menggunakan gambar software yang sudah kita gambar sebelumnya. Selanjutnya kita akan slice seperti gambar tadi 3.26 ini untuk objeknya ini. Untuk menentukan titik slice-nya, kemudian kita pilih titik ZX. Kita langsung coba. Slice. Kita pilih objeknya tadi, objek yang kita mau slice. Baru kita pilih tadi fungsi ZX. Kita pakai ZX. Nah, karena tadi titik yang tadi kita mau tentukan adalah fungsi tadi ya. Titik yang akan kita potong dari gambar tadi adalah fungsi dari titik Z dan titik X tadi. Nah, kita tinggal pilih titiknya di sini. Z-nya di sini. Dan titik X-nya di sini. Nah, setelah itu baru kita tentukan apakah komennya itu di side, apakah sebelahnya hilang atau tidak, atau bidang pemotongnya hilang atau tidak, seperti di gambar yang kedua tadi. Nah, ini yang kita mau potong tadi sebenarnya dari sini. Ini kalau yang 3 titik tadi. Nah, ini tadi untuk titik potongnya ya. Coba slice lagi. Tadi
Kemudian kita pilih ZX atau 3 point. Point. Kita pilih objek di sesuai titiknya. 2.6. Satu second frame ya, third complaint di batas desire. Nice. Slice. Kita pilih objek. Kita tadi kemudian kita pilih side slide. Jadi objek yang kita foto tadi sesuai dengan titik awalnya tadi, titik Z dan titik X tadi. Nah, itu adalah alasan untuk fungsi slice. Jadi fungsinya adalah untuk memotong objek yang kita gambar tadi. Selanjutnya yang terakhir, fungsi toolsnya adalah fungsi rotate. Fungsi rotate mirip dengan fungsi rotate dua dimensi. Nah, rotate 3D ini adalah untuk mengubah kemiringan suatu objek. Fungsinya adalah kita bisa ketik di command line itu dengan fungsi tools perintah rotate 3D.
Kita coba gambar di sebelah sini. Nah, yang kan kita rotate adalah contoh sederhananya adalah gambar silinder ini dengan radius 30 dengan tinggi 40. Nanti kita akan miringkan atau kita akan putar sebanyak atau seputar sebanyak 30 derajat. Nah, kita lalu kita buat dulu objeknya, silinder di sini radiusnya 30, tingginya 40. Kemudian kita menggunakan fungsi rotate 3D-nya, yang mana kita lihat setelah kita mengaktifkan fungsi rotate 3D. Nah, selanjutnya kita pilih yang objek silinder tadi, kita cari titik tengahnya, dan kita setelah itu kita pilih first point of an axis untuk membentuk sudut rotasi, kemudian second point-nya adalah untuk garis sudut rotasi, dan terakhir adalah tentukan rotation angle yaitu 30 derajat. Nah, kita lihat untuk 344 dan 345 yang kita pilih adalah pertama tadi objek center yang di tengah, kemudian kita pilih objek 3.4 dan 3.5, z axis dan y axis dan x axis ya. 3D. Nah, 3D. Pilih objeknya dulu. Nah, kemudian kita pilih dulu titik tengahnya. Nah, second point-nya. Pilih yang di sini. Nah, point-nya kita pilih di rotation aja tadi sudah kita tentukan 30. Hingga nanti objek akan miring 30 derajat. Saya ulangi terlebih dahulu. Nah, tadi objek silinder yang kita gambar. Nah, kita tentukan dulu di mana dia titik rotasinya. Nah, kalau misalnya jatuh poin, berarti dia kita pilih 2 poin di bagian kiri dan kanan. Ini rotate 3D ya. Rotate 3D, pilih objek, kemudian pilih 2 points ya. First point-nya kita pilih yang ya, rotation angle-nya 30. Nah, jadi kemiringannya sesuai dengan yang kita tentukan. Oke, demikian untuk penjelasan fungsi tools hari ini.
Nah, untuk soal tugas latihannya, silakan buat keempat objek ini untuk sebagai latihan. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya Heri, walau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.